Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal video yang kemarin saya bikin, saya mau menjabarkan satu-satu tentang masalah 5 kesalahan uang TKW di tahun pertama. Gini ya penjelasannya. Simak 5 kesalahan ini biar kalian nggak ikut-ikutan salah ya. Menurutku ya, ini disclaimer ya, menurut pengalamanku, kirim semua gaji tanpa nabung untuk dirinya sendiri. Banyak para TKW di tahun pertama, di gaji pertamanya dia kirim semua itu uang tanpa dia perhitungkan untuk kehidupannya dia selama di rantau. Dan setelah itu mereka nyesal. Contoh kasus Ibu Ratna, dia udah 1 tahun kerja di Makau dan setiap gaji dia kirim semua ke keluarganya tanpa dia memikirkan diri sendiri. Di saat dia sakit dan butuh berobat, karena nggak semua majikan di sini bisa mengcover obat atau biaya berobat kita ya. Akhirnya dia bingung, pusing, lalu cari pinjam sana sini. Dan untuk solusinya sih, sebisa mungkin sisihkan 10% gaji kalian, kalian tabung, kalian keep sendiri untuk diri kalian sendiri, karena kita nggak tahu ya keadaan darurat itu seperti apa dan kapan, itu kita nggak pernah tahu. Jadi lebih baik kita keep sendiri, karena nggak ada orang lain yang bisa nolong kita kecuali diri kita sendiri, apalagi di rantau ya, di tanah rantau ini. Dan yang kedua adalah pinjamin teman atau minjemin duit ke teman kita tanpa catatan tertulis. Jadi seakan-akan aku butuh duit dong, pinjam gitu, nanti aku bayar ini. Itu kebanyakan mereka itu cuma ngasih gitu aja tanpa adanya bukti. Dan untuk solusinya ini disclaimer lagi menurutku ya, kalau emang bener-bener uang yang kamu pinjamkan itu besar, ya harus ada hitam di atas putih. Kalau enggak ya mendingan kita nggak usah pinjam sama sekali. Nah, mereka menagih, yang ada malah mereka diblokir. Ini kan jadi menurutku ngerugiin diri sendiri ya. Kalau misalkan kayak gitu mendingan ya kita ngasih seikhlasnya aja ya. Dan yang ketiga, belanja online tidak ngakal. Jadi setiap kita gajian gitu, kita beli inilah itulah online tanpa kita pikir benar-benar mana yang kita butuhkan. Kita beli skincare di toko online lah, di toko hijau ataupun di manapun, itu benar-benar berbahaya, apalagi kalau lihat diskonan ya. Dan solusinya menurutku maksimal belanja online itu ya 5% dari pendapatan kita ya. Kalau bisa ya emang kalau benar-benar yang butuh baru kita beli, kalau nggak butuh ya nggak perlu lah. Kalau emang benar-benar nggak kuat sama godaan diskonan yang mereka kasih, ya kita uninstall aja aplikasinya, kan beres ya. Dan yang keempat itu adalah investasi bodong, cuan 100%. Itu jangan ya. Banyak TKW yang tertipu dengan investasi emas atau investasi peternakan yang dengan janji bagi hasil 20% per bulan, dan ujung-ujungnya uang mereka hilang dan para pelaku kabur gitu aja tanpa tanggung jawab. Kalau mau investasi kita harus benar-benar cari tahu seluk-beluknya, karena kebanyakan para TKW itu buat sasaran mereka untuk melakukan investasi bodong. Dan untuk mengetahuinya juga kita harus mesti lihat-lihat di internet untuk sebuah investasi tersebut. Kita cari, kita lihat itu benar-benar terpercaya dan punya nama apa enggak ya gitu. Jangan asal terjun ikut-ikutan investasi dengan janji mereka yang cuan yang begitu banyak, tahu-taunya kita malah boncos. Solusinya adalah kalau investasi yang benar-benar terpercaya, mereka tidak pernah menjanjikan cuan yang begitu besar, janji-janji manis, itu nggak pernah. Semuanya itu pasti step by step, sedikit gitu. Dan menurutku paling aman itu ya investasi itu ya emas ya. Kita beli emas di Hong Kong atau di Macau atau dimanapun, kita keep, kita pakai. Dan ya emang sih kita harus benar-benar jaga emas itu agar nggak dicuri. Dan
Dan yang terakhir adalah tidak pernah mencatat pengeluaran. Ini yang banyak sekali teman-teman alami ya, banyak sekali teman-teman lakui, yaitu setiap gajian per bulan 10 juta, 8 juta, habis gitu aja, nggak tahu uangnya kemana. Nah, itu nggak bagus ya. Solusinya adalah setiap bulan, setiap kamu dapat gaji, kamu catat pemasukan, dan setiap kamu membelanjakannya pun kamu harus catat itu pengeluaran, entah itu untuk kirim orang rumah, entah itu untuk bayar kosan, atau untuk beli perlengkapan apapun. Kamu catat itu sedetail mungkin, sebisa mungkin ya. Jadi kamu bisa stop mana yang perlu dan mana yang penting untuk kamu beli. Kalau pos-pos yang nggak penting, kamu ya nggak usah, mendingan uangnya kamu tabung gitu. Oke, itulah 5 kesalahan yang sering kita alami, yang pernah saya alami juga sih ya. Kalau kamu pernah ngalaminnya mana? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Ingat ya, gaji kecil kalau kita kumpulin sedikit demi sedikit, lama-lama pun jadi bukit ya. Oke, bye-bye. Salam dari TKW Kreatif dari Macau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.